Maka mari kita menjadi teladan dalam semua aspek dalam hidup ini, Bapak. Yang kelima, model kepemimpinan yang menggali potensi dan menggerakkan hatinya, saudara. Baptis di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pagi dijadikan semua bangsa murid. Makna lain selain daripada kita harus memberitakan Injil, tapi ada makna lain daripada kata pergi di situ. Yaitu apa? Yesus menggerak, memotivasi, mendorong, mengutus para muridnya. Untuk apa? Melakukan perubahan. Mereka sebelum Yesus mengutus para murid itu dengan mengatakan pergi, dia konsisten memuridkan. Mementoring para murid itu kan Bapak Ibu. Setelah dimentoring dan dimuridkan, baru diutus mereka. Artinya apa? Sebelum Yesus mengutus mereka, Yesus menggali potensi para murid itu, lalu melatihnya, mengembangkannya, lalu mengutusnya dan menggerak. Kalau kita mau sukses, memimpin orang, kita harus mau juga menggali potensi orang. Melatih dia, mengembangkan dia, baru menggerakkan dia, sosok. Mata kuliah penginjilan, mata kuliah homiletik, termasuk mata kuliah teologi pemuridan dan kepemimpinan Kristen. Ini adalah bagian daripada cara saya menggali potensi saudara. Dan sekaligus juga apa? Memperlengkapi saudara. Supaya saudara makin terdorong untuk melayani orang. Baik dalam penginjilan, baik dalam berkhotbah, bahkan juga dalam memuridkan. Jadi jangan takut. Kalau potensi orang yang kita pimpin, yang kita layani itu makin bertumbuh dan berkembang. Jangan takut. Tapi harus kita syukuri. Kenapa? Karena keberhasilannya orang yang kita layani itu tidak lepas daripada ada kontribusi kita di sana. Sebagian orang berpikir negatif. Kalau orang yang dipimpin itu mulai berkembang, sebagian orang berpikir ketakutan dia. Nanti dia pikir nanti dia ini akan menyingkirkan saya, mengkudeta saya dan segala sesuatu. Itu pemahaman yang keliru. Karena kenapa? Yesus terbukti. Waktu dia makin menggali potensi para murid, memperlengkapi dan melatih. Yesus nggak terguling kok. Bahkan Yesus tetap dimuliakan di bumi dan di surga oleh para murid. Itu artinya apa? Menggali potensi orang yang kita layani. Bahkan menolong mereka supaya makin berkembang. Sesuatu hal yang positif, maka jangan takut mengembangkan orang. Bapak Ibu dikasih dalam skrip, saya kasih contoh. Beberapa dosen kita adalah orang-orang yang pernah saya muridkan. Dr. Ramses itu orang yang pernah saya muridkan. Dr. Jonah orang yang saya pernah muridkan waktu di PDN. Nah, mereka sekarang sudah sama dengan saya. Jadi rekan sekerja, sama-sama dokter. Apakah saya takut? Enggak, saya justru senang. Kenapa? Melayani. Maka saya tidak pernah melihat orang-orang yang saya layani kalau makin berkembang menjadi ancaman. Saya tidak pernah melihat itu. Tapi justru menjadi kesuksesan buat saya. Mindset ini Bapak Ibu harus kita miliki nih. Karena banyak gembala, banyak pemimpin takut mengembangkan potensi pengerja-pengerjanya di gereja atau di kantor. Kenapa? Nanti gue udah berita. Itu berita hoax yang dibangun oleh si Bolis itu. Semakin banyak orang berkembang dari orang-orang kita mudahkan. Tolong. Yang keenam, Yesus memakai model kepemimpinan yang situasional. Artinya apa Bapak ini? Yesus itu tidak kaku memimpin orang. Tidak hanya memakai satu cara memimpin orang. Ada kalau kita bicara masalah gaya kepemimpinan ada beberapa gaya. Satu, ada top down. Top down itu biasanya otoriter dia.
Nah, itu orang-orang baru kadang-kadang Yesus pakai gaya itu. Karena kenapa? Orang dilayani ini masih baru, belum sungguh-sungguh bertobat, maka perlu arahan yang jelas dari atas bawah. Ini banyak digunakan oleh para tentara di dunia militer dan kepolisian, top down. Tapi ada gaya kepemimpinan yang lain, demokratis. Apa itu maksudnya? Mendengarkan arahan, masukan dari anak buah. Yesus mengkolaborasikan berbagai gaya-gaya kepemimpinan itu. Nah, seringkali yang jadi persoalan saya lihat Bapak Ibu. Saya pernah ngalamin. Dipimpin oleh orang yang apa? Kaku. Bahkan saya pernah ngalamin, saudara. Orang yang memimpin saya, dia nggak suka saya makin maju dan berkembang. Saya pernah ngalamin. Jadi saya bingung itu. Padahal semakin saya makin berkembang, saya nggak pernah fitnah dia. Saya nggak pernah gulingkan dia. Nggak, bahkan seringkali kalau ada orang fitnah dia, saya bela. Saya luruskan pemahaman orang yang salah itu. Tapi tahukah saudara, dia begitu bencinya dengan perkembangan dan kemajuan yang saya alami. Maka saya berpikir, Tuhan, saya nggak mau jadi seperti orang seperti ini. Di mana gaya atau model kepemimpinannya tidak praktis, tidak situasional. Ini kita harus berubah mindset kita dalam hal memimpin orang, Bapak Ibu. Mengapa perlu kepemimpinan yang bersifat situasional ini? Karena menurut Hiskel, ada 4 faktor yang mempengaruhi kinerja pemimpin. Yang pertama, sifat struktur organisasinya. Apa maksudnya di sini? Struktur organisasi itu kan baku ya. Itu udah nggak bisa diubah itu. Ada leader, ada anak buah. Kan kita udah tahu lah itu. Tetapi jangan lupa, struktur organisasi itu tidak berarti tidak bisa diubah. Karena orang-orang yang akan bekerja dalam struktur itu adalah manusia. Kan Bapak Ibu. Mereka jangan kaku juga. Mengubah sebuah struktur, kalau dirasakan itu tidak membawa faedah ataupun juga manfaat. Harus fleksibel. Dan juga ada yang namanya iklim atau lingkungan organisasi. Ini menyangkut orang-orang. Orang-orang yang kita pimpin dalam sebuah organisasi pelayanan, organisasi di kantor, itu punya cara berpikir beda-beda, Bapak Ibu. Kemampuan berbeda-beda. Kemajuan juga berbeda-beda. Maka artinya apa? Kita harus lihat juga kemampuan setiap orang itu. Jangan hanya karena sekedar senioritas, itu kan Bapak Ibu ya. Lalu, padahal dia udah nggak produktif. Tapi terus saja kita kasih kesempatan dia menyelesaikan pekerjaan atau proyek. Tapi nggak ada hasil. Padahal ada orang baru nih. Dapat diandalkan. Berani. Produktif. Kenapa? Nggak kita ubah. Kita kasih kesempatan kepada yang muda. Itu contohnya apa? Lingkungan organisasi itu. Ada orang-orang kan. Maka kita nggak boleh kaku dalam memimpin orang. Demikian juga hanya dengan masalah pembagian tugas. Nah, saya alami sekali lagi saudara. Saya pernah dipimpin oleh orang yang tidak situasional dalam memimpin saya. Dan sebenarnya dia rugi sendiri. Rugi sendiri. Bukan saya yang merugi. Karena akhirnya apa? Ya saya harus cari dong pemimpin yang lebih bisa memahami dan mengerti dan mengembangkan saya kan Bapak Ibu. Dan itu kan hak saya. Karena saya sudah menundukkan diri bahwa kepemimpinannya dia. Dia nggak mau memimpin saya dengan yang benar. Karena dia apa? Takut. Padahal dia nggak perlu takut sebenarnya. Dia aja sering saya bilang. Nah kita harus hilangkan konsep ya ketakutan yang berlebihan.